Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Peringatan pemicu, cerita ini membahas bunuh diri dan bisikan yang mendorong ke hal berbahaya. Jika kamu sendiri sedang mengalami pikiran untuk menyakiti diri, hentikan baca dan segera hubungi layanan darurat lokal, keluarga, atau orang yang kamu percaya. Di Indonesia, hubungi layanan kesehatan setempat atau fasilitas krisis terdekat. Kamu tidak sendiri, tolong cari bantuan. Maya baru saja mematikan lampu meja belajarnya. Jam dinding menunjukkan pukul 1.17 dini hari, dan suara serangga dari luar jendela kos begitu jelas terdengar. Ruangan itu sempit, hanya berisi kasur tipis, meja kayu, dan lemari pakaian tua. Heningnya terlalu padat, membuat Maya merasa seolah-olah ia sedang berada di dalam ruang kosong yang ditutup rapat. Ketika ia memejamkan mata, sebuah suara halus menyelinap di antara desiran angin dari ventilasi. Lembut, hampir seperti bisikan seseorang yang menempel di telinganya. Lebih mudah kalau kau berhenti saja, lebih cepat kalau kau mengakhiri. Mata Maya terbuka lebar. Ia bangkit setengah duduk, menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Ia menempelkan telinga ke dinding, mengira suara itu mungkin berasal dari kamar sebelah. Sunyi, hanya detak jam yang keras sekali seolah mengejeknya. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat lelah. Namun, ketika ia menarik selimut dan memejamkan mata lagi, bisikan itu kembali, lebih jelas, lebih dekat. Kali ini ia tidak bisa mengabaikannya. Jantung Maya berdetak kencang, dan untuk pertama kali, ia merasa tidak sendirian di dalam kamarnya yang terkunci rapat. Maya duduk terpaku di atas kasur. Ruangannya yang kecil mendadak terasa seperti gua sempit yang bergaung. Bisikan itu terus mengalun, pelan, datar, namun mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Tidak sakit, kau akan tenang. Kata-kata itu berulang, seakan berputar di kepalanya. Maya menutup telinga dengan kedua tangan, berharap hening bisa kembali. Tapi anehnya, suara itu tidak terdengar dari luar, melainkan dari dalam, seperti menempel di dasar pikirannya. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan memeriksa seluruh sudut kamar. Membuka lemari, mengintip ke kolong meja, bahkan menempelkan telinga ke pintu. Kosong. Hanya keheningan yang kaku. Namun begitu ia berhenti bergerak, suara itu kembali merayap, berbisik di belakang kepalanya. Tak ada yang akan merindukanmu, semua akan lebih ringan. Maya menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Ia menyalakan musik dari ponsel, volume keras, berharap bisa menenggelamkan suara asing itu. Untuk beberapa menit berhasil, tapi saat musik berhenti karena iklan, bisikan itu menyelinap lagi, lebih dekat, lebih jelas. Ia sadar, suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu tahu kapan ia lelah, tahu kapan pertahanannya rapuh. Dan malam baru saja dimulai. Jarum jam sudah melewati pukul 2 dini hari. Maya belum bisa memejamkan mata. Ia berbaring dengan selimut menutupi hampir seluruh tubuh, hanya menyisakan hidung untuk bernapas. Lampu kamar sengaja tidak dimatikan, tapi cahaya kekuningan dari bohlam murah justru membuat bayangan-bayangan aneh di dinding. Bisikan itu tidak berhenti. Kali ini terdengar lebih halus, seolah mencoba menenangkan. Tidurlah, dan biarkan aku yang menyelesaikan sisanya. Maya menutup mata erat-erat. Ia mulai menghitung dalam hati, 1, 2, 3, mencoba teknik lama yang pernah ia baca untuk menenangkan diri. Namun, setiap hitungan terasa terganggu oleh kalimat-kalimat yang menyusup masuk, menyalip angka-angka itu. Ketika mencapai angka 10, bisikan itu kembali dengan nada hampir manis. Lelah, bukan. Kau sudah cukup berjuang, kenapa harus menunggu esok? Maya membuka mata. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tidak mengerti kenapa suara itu tahu betul apa yang ia rasakan, kelelahan, kesepian, keputusasaan kecil yang ia sembunyikan dari semua orang.
Tangannya refleks meraih ponsel, ingin menelpon seseorang, siapa saja. Namun jemarinya hanya bergetar di layar, tak jadi menekan tombol. Ada rasa takut yang lebih besar, takut orang lain menganggapnya gila. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi di sela keheningan, bisikan itu masih setia, tak lelah mengulang, seakan bernyanyi untuknya sendirian. Malam itu terasa panjang sekali. Dan Maya mulai bertanya-tanya, apakah ia sanggup bertahan sampai fajar? Jarum jam hampir menunjuk pukul 3. Mata Maya berat, tapi ia tidak berani tidur. Lampu kamar masih menyala, dan udara terasa semakin dingin. Di luar, suara motor terakhir sudah menghilang. Suasana menjadi terlalu sunyi, sampai detak jantungnya sendiri terdengar begitu keras. Saat ia mencoba duduk di tepi kasur, matanya menangkap sesuatu di jendela. Tirai tipis yang menutup kaca bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Bayangan hitam melintas cepat di baliknya, bukan sosok jelas, lebih mirip kabut pekat yang bergerak dengan bentuk menyerupai tubuh. Maya tercekat, nafasnya tercekat di tenggorokan, sementara bisikan itu berubah nadanya. Tidak lagi lembut, melainkan lebih dalam, bergetar, dan nyaris gembira. Lihat, aku sudah di sini. Kau hanya perlu membuka jalan. Maya mundur, menempelkan punggung ke dinding. Tangannya mencari sesuatu untuk dijadikan senjata, tapi yang ada hanya botol air kosong di meja. Ia menatap jendela itu tanpa berkedip, takut jika ia mengalihkan pandangan, bayangan itu masuk. Tirai berhenti bergerak, bayangan menghilang. Sunyi kembali, namun bisikan masih ada, lebih dekat dari sebelumnya, seakan-akan berbisik tepat di telinganya meski tidak ada sosok di sampingnya. Maya menutup telinga, meringkuk di sudut kamar. Ia sadar, ini bukan sekadar suara dalam kepala. Ada sesuatu yang nyata di luar sana, sesuatu yang mencoba masuk ke hidupnya lewat bisikan itu. Keesokan paginya, Maya masih terjaga. Matanya merah, kepalanya berat, tapi ia tidak sanggup tidur walau sebentar. Ketika cahaya matahari menembus tirai tipis jendela, bayangan gelap itu sudah lenyap. Namun bisikan masih ada, samar, seperti gema di sudut kepala. Maya mencari cara untuk melawan. Ia mengambil buku catatan dan pulpen, lalu mulai menulis semua kalimat yang ia dengar semalaman. Tangannya gemetar saat menyalin. Lebih mudah kalau berhenti. Tak ada yang akan merindukanmu. Aku sudah di sini. Setiap huruf terasa seperti racun, tapi Maya terus memaksa menulis. Hingga halaman penuh oleh kalimat-kalimat asing itu. Saat ia selesai, ia menatap tulisan itu lama, lalu menggenggam kertas dengan erat. Dengan tangisan tertahan, ia merobek-robeknya menjadi serpihan kecil. Aku tidak akan menuruti kalian, bisiknya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Namun serpihan kertas yang jatuh ke lantai tidak tenang. Angin entah dari mana tiba-tiba berhembus pelan di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tertutup rapat. Potongan kertas itu berputar, lalu sebagian menempel di dinding. Maya ternganga. Dari puluhan sobekan, huruf-hurufnya seolah menyatu, membentuk kata samar yang membuat tubuhnya kaku. Bohong. Bisikan itu kembali, lebih pelan, namun menusuk. Kau tak bisa menyingkirkan aku dengan kertas. Maya tidak tahan lagi berada di kamar itu sendirian. Setelah melihat sobekan kertas membentuk kata di dinding, tubuhnya gemetar tanpa henti. Ia meraih ponsel dengan tangan bergetar, lalu membuka kontak. Matanya terpaku pada satu nama, Rani, teman lamanya yang sudah jarang ia hubungi. Dengan napas terengah, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar lama sekali, sampai akhirnya suara ceria Rani menjawab. Halo, Maya, kok tumben banget nelpon? Air mata Maya langsung pecah. Rani, aku takut, suaranya pecah, bergetar. Kenapa? Ada apa? Suaramu beda banget. Kamu di mana sekarang? Rani terdengar cemas. Maya melirik sekeliling kamarnya yang suram. Bisikan masih bergaung di telinganya,
jangan ceritakan padanya, dia takkan mengerti." Suara itu mencoba meracuni keputusannya. Dengan tenaga terakhir, Maya menutup telinga dan berkata cepat, "Aku di kos, tolong, bisa ketemu sekarang. Aku butuh ditemani." Rani sempat terdiam, lalu menjawab tegas, "Oke, siap. Kamu tunggu di depan kos, jangan di kamar. Aku Otu." Begitu telepon ditutup, Maya merasa sedikit lega. Ia segera mengambil jaket, lalu keluar dari kamar itu. Saat pintu dikunci, ia mendengar bisikan lirih, jauh di dalam ruangan. "Kau tidak bisa kabur selamanya." Di luar, udara malam lebih segar. Tapi Maya tahu, ia baru saja membuat musuh tak kasat mata itu marah. Maya duduk di bangku kecil depan kos, berusaha menenangkan diri. Angin malam menerpa wajahnya, tapi jantungnya tetap berdegup cepat. Pikirannya masih penuh oleh gema bisikan yang barusan ia tinggalkan di dalam kamar. Beberapa menit kemudian, motor berhenti di depan kos. Rani turun dengan wajah cemas. "Ya ampun, Mei, kamu pucat banget. Kenapa? Ada apa di dalam?" Maya hanya menggeleng, menahan kata-kata yang terlalu sulit dijelaskan. Ia tak ingin terlihat gila di depan sahabatnya. "Aku cuma nggak bisa tidur. Kayak ada sesuatu di kamarku," ucapnya pelan. Rani meraih tangannya. "Ya udah, sini ikut aku. Kita nongkrong dulu aja, biar kamu nggak sendirian." Mereka pergi ke sebuah kafe kecil yang buka 24 jam. Suasana hangat, dengan musik pelan dan beberapa orang yang masih sibuk dengan laptop. Untuk sesaat, Maya merasa aman. Bisikan itu mereda, seolah tak sanggup masuk di tempat ramai. Namun saat Rani pergi sebentar ke toilet, Maya menunduk ke cangkir kopinya. Permukaan cairan itu bergelombang aneh, padahal ia tidak menyentuhnya. Dari sana, terdengar suara lirih. "Maya, sayangku." Maya membeku. Itu bukan suara asing, itu suara ayahnya, yang sudah meninggal 3 tahun lalu. "Kamu capek, kan? Sama seperti ayah dulu, ikutlah. Biar kita sama-sama tenang." Air mata Maya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya gemetar memegang cangkir, hampir terlepas. Bisikan itu kini bukan sekadar suara asing, ia mencuri bentuk kenangan yang paling Maya rindukan. Saat Rani kembali dan melihat wajah Maya penuh air mata, ia kaget. "Mei, hei, kenapa? Ada apa?" Maya hanya bisa berbisik, lirih, "Aku dengar, ayah." Dan tepat di telinganya, suara itu terkekeh pelan. Rani terkejut mendengar ucapan Maya, tapi ia berusaha tidak panik. Oke, tenang dulu. Kamu butuh istirahat. Besok kita cari tahu bareng-bareng, ya," katanya sambil mengelus punggung Maya. Maya hanya mengangguk lemah. Malam itu ia menginap di kosan Rani, mencoba tidur di sofa ruang tamu. Bisikan memang masih ada, samar, seperti dengungan jauh. Tapi kehadiran Rani membuatnya tidak sekuat biasanya. Keesokan paginya, Maya langsung membuka laptop Rani. Ia mencari-cari di internet, bisikan bunuh diri tidak terlihat, suara gaib minta mati, gangguan tidur dengar suara. Hasil pencarian membuat bulu kuduknya berdiri. Ada forum horor yang menceritakan tentang entitas pengisap energi, makhluk yang hanya bisa hidup dengan memancing manusia untuk mengakhiri diri. Ada juga artikel psikologi yang menjelaskan tentang suara intrusif yang sering datang pada orang yang stres atau depresi berat. Maya menatap layar dengan bingung. Jadi, ini makhluk, atau cuma otakku sendiri yang rusak? Gumamnya. Rani, yang duduk di sampingnya, mencoba realistis. Kalau ini gangguan pikiran, artinya masih bisa diobati, Mei. Kalaupun beneran makhluk, berarti bisa dilawan juga. Intinya, jangan sendirian ngadepin ini. Maya terdiam. Kata-kata itu menempel kuat di kepalanya, jangan sendirian. Namun, saat ia mencoba mematikan laptop, layar sempat berkilat aneh. Selama sepersekian detik, tulisan besar muncul, bukan dari browser, bukan dari aplikasi apapun. Sendiri, hanya itu yang kami mau. Layar lalu normal kembali.
Maya dan Rani saling pandang. Wajah mereka sama-sama pucat. Malam berikutnya, Maya pulang ke kamarnya sendiri. Rani sudah menemaninya seharian, tapi tidak mungkin tinggal terus. Telepon aku kalau ada apa-apa, oke. Pesan Rani sebelum pergi. Kamar terasa lebih dingin daripada biasanya. Begitu pintu terkunci, Maya tahu ia akan berhadapan dengan suara itu lagi. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama. Dasar lemah, kau pikir temanmu bisa menolong. Dia akan bosan, semua orang pada akhirnya akan pergi. Suara itu tak lagi lembut, melainkan penuh ejekan. Maya menutup telinga, tapi bisikan itu kini bukan sekadar berbisik, ia menghantam pikirannya, seperti racun yang merembes ke darah. Lihat dirimu, tidur saja takut, hidupmu bahkan tidak berarti. Bukankah lebih baik berhenti saja? Air mata Maya jatuh, tapi kali ini ia berusaha melawan. Ia meraih kertas kosong dan pulpen, lalu menuliskan cepat hal-hal yang masih ia syukuri. Ibu masih ada. Rani peduli. Aku suka matahari pagi. Aku ingin lihat laut lagi. Tangannya gemetar, namun setiap kali bisikan menghina, ia menuliskan kebalikannya. Dan anehnya, untuk sesaat, suara itu terdengar lebih pelan. Kau, bohong, kau tetap sendirian. Maya terengah, seakan baru saja selesai bertarung. Ia sadar, mungkin ia tidak bisa mengusir suara itu sepenuhnya, tapi ada celah. Ada cara untuk melawan, meski hanya sedikit demi sedikit. Namun sebelum ia bisa tenang, dinding kamarnya bergetar pelan. Dari sudut mata, ia melihat sesuatu seperti bayangan tangan panjang menempel di tembok. Dan bisikan itu mendesis. Kalau kau tidak menyerah, aku akan membuatmu menyerah. Pagi harinya, Maya terbangun dengan kepala berat. Malam itu ia tidak benar-benar tidur, lebih tepatnya terlelap sebentar lalu terbangun lagi oleh bisikan yang terus menguntitnya. Saat berdiri, ia menyadari ada sesuatu yang aneh di dinding dekat kasurnya. Ia mendekat, dan jantungnya langsung terhentak. Guratan panjang, seperti cakaran kuku, memenuhi dinding. Guratan itu tidak ada semalam ketika ia menulis daftar hal-hal yang disyukurinya. Garis-garis itu membentuk pola samar, seolah-olah huruf-huruf yang ditulis dengan tergesa. Dengan tangan gemetar, Maya menelusuri guratan itu. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia berbisik, "Apa ini?" Dan seakan menjawab, bisikan datang dari belakang telinganya, "Pintu sudah terbuka." Maya menjerit, menjatuhkan diri ke lantai. Ia mundur, memandang guratan itu lagi. Kini ia bisa membacanya dengan jelas, kata yang tergores kasar di dinding itu adalah "pergi". Nafasnya memburu. Ia meraih sapu, mencoba menghapus guratan itu, tapi semakin ia gosok, guratannya malah semakin jelas, seperti darah kering yang tertanam di cat tembok. Suara itu tertawa lirih, gema panjang yang menyesakkan dada. "Aku meninggalkan tanda, kau takkan bebas dari kamar ini." Maya berlari keluar kamar, membanting pintu sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, ruangan itu bukan sekadar tempat tinggal lagi, melainkan pintu masuk sesuatu yang jahat. Hari itu Maya mengungsi ke kamar Rani. Ia tak sanggup kembali ke kosnya sendiri. Namun rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Saat malam turun, bisikan kembali datang, lebih keras, menusuk langsung ke dalam kepalanya. Maya mencoba menutup telinga dengan bantal. Tak ada gunanya. Suara itu tetap menembus, berbisik, menjerit, kadang bahkan tertawa. "Lelah, kan? Kau tak pernah bisa tidur tenang. Semakin kau melawan, semakin aku akan menghancurkanmu." Maya memejamkan mata, menghitung pelan dalam hati, 1, 2, 3, berharap bisa mengalihkan pikiran. Tapi di sela hitungan, bisikan menyusup, mengganti angka-angka itu. 4, mati, 6, mati, 8. Maya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di sofa, memeluk lutut, menatap pintu kamar Rani yang tertutup rapat. Waktu menunjukkan pukul 3. Suara itu masih berputar-putar, menghantam pikirannya tanpa henti.
Untuk sesaat, Maya merasa benar-benar putus asa. Ia hampir ingin berteriak, membangunkan Rani. Tapi ia menahan diri. Ia takut Rani akan menganggapnya gila, takut orang terdekatnya menjauh. Air matanya menetes deras. Aku nggak kuat, gumamnya. Dan seolah menikmati penderitaan itu, bisikan menjawab dengan lirih namun tegas. Kalau begitu, buktikan. Hentikan saja malam ini. Pagi itu, Rani terbangun lebih dulu dan menemukan Maya duduk di sudut kamar dengan wajah pucat, mata sembab, dan tangan bergetar. Rani langsung panik. Maya, kamu nggak tidur sama sekali, ya? Tanyanya lembut. Maya hanya menggeleng, bibirnya gemetar. Aku dengar lagi, Ran. Mereka nyuruh aku bunuh diri. Rani menelan ludah. Ia tak tahu harus bagaimana, tapi ia yakin Maya tak bisa dibiarkan seperti ini. Tanpa banyak bicara, Rani menggandeng Maya dan membawanya ke ruang konseling kampus. Di sana, seorang konselor bernama Bu Ratna menyambut mereka dengan senyum hangat. Silakan duduk, nak. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Awalnya Maya ragu. Kata-kata tercekat di tenggorokannya, takut dianggap berhalusinasi. Tapi tatapan tenang Bu Ratna membuatnya perlahan membuka suara. Ia bercerita tentang bisikan, mimpi, hingga guratan di dinding. Bu Ratna mendengarkan dengan sabar, menulis beberapa catatan. Maya, apa kamu yakin guratan itu benar-benar ada? Atau mungkin itu bagian dari bayangan yang kamu rasakan? Maya mengangguk keras. Ada, Bu. Aku lihat jelas. Aku coba hapus, malah makin jelas. Aku nggak halusinasi. Ruangan mendadak hening. Rani menatap Maya dengan wajah khawatir, sementara Bu Ratna menghela napas panjang. Kalau begitu, kita perlu mencari cara, bukan hanya secara medis, tapi juga spiritual. Kamu tidak sendirian, Maya. Tapi kamu harus berani melawan. Bisikan itu seakan ikut mendengarkan. Maya mendengar samar di telinganya, suara yang dingin dan penuh amarah. Jangan percaya mereka. Aku yang paling dekat denganmu. Aku satu-satunya yang benar. Tubuh Maya merinding. Ia tahu, bahkan di ruangan penuh cahaya ini, bisikan itu tidak pernah pergi. Bu Ratna menatap Maya dengan penuh empati. Setelah beberapa menit hening, ia berkata pelan, Maya, aku percaya kamu mendengar sesuatu yang nyata untukmu. Kadang hal seperti ini tak hanya bisa dijawab dengan logika, tapi juga butuh pendekatan spiritual. Kamu bersedia kalau aku hubungkan dengan seorang ustaz yang sering membantu mahasiswa di sini? Maya menunduk, ragu. Jantungnya berdetak kencang, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang menolak keras. Bisikan itu segera masuk, menusuk telinganya dengan nada penuh kebencian. Jangan coba-coba. Kalau kau lakukan itu, aku akan semakin keras menyiksamu. Aku milikmu, dan kau milikku. Maya menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar. Dia marah, Bu, dia marah. Teriaknya panik. Rani langsung memeluk Maya, mencoba menenangkan. Hei, aku ada di sini. Kamu nggak sendirian. Bu Ratna mengangguk tenang. Itu justru tanda kalau apa yang mendekat padamu memang tak wajar. Makhluk seperti itu biasanya menolak cahaya. Semakin dia marah, semakin jelas bahwa kamu perlu melawan, Maya. Maya menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Ran, kalau aku ikutin saran Bu Ratna, dia mungkin bakal nyakitin aku lebih parah. Rani menggenggam erat tangannya. Kamu udah hampir hancur sekarang. Kalau kita diam aja, dia bakal berhasil. Lebih baik kita lawan bareng-bareng. Maya hanya bisa mengangguk perlahan, meski tubuhnya terus bergetar. Dalam hati, ia tahu keputusan itu bisa menjadi titik balik, antara selamat atau tenggelam semakin dalam ke dalam jerat bisikan maut itu. Sore itu, Rani mengantar Maya ke sebuah musola kecil di dekat kampus. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah langit tahu apa yang akan terjadi. Di dalam musola, seorang pria paruh baya dengan janggut tipis dan tatapan teduh menyambut mereka. Assalamualaikum,
Kalian yang Bu Ratna ceritakan itu, ya? Tanyanya ramah. Waalaikumsalam, iya, Ustaz. Ini Maya, jawab Rani, sambil menuntun Maya yang wajahnya tampak pucat. Ustaz Rahman mempersilakan mereka duduk. Maya, kamu boleh cerita sebisanya. Tidak apa kalau kamu takut. Yang penting, jangan dipendam sendiri. Maya menelan ludah. Lalu dengan suara bergetar ia menjelaskan tentang bisikan yang menyuruhnya bunuh diri, mimpi seram, hingga guratan di dinding. Selama ia bercerita, suara itu kembali datang, berbisik lebih keras daripada biasanya. Jangan sebut aku di depannya. Maya spontan menjerit kecil, tangannya menutup telinga. Dia marah. Dia ada di sini. Ustaz Rahman menundukkan kepala, lalu membaca doa pelan. Suaranya tenang, tapi setiap kali kalimat doa keluar dari mulutnya, Maya merasakan tubuhnya bergetar hebat. Betul, kata Ustaz Rahman akhirnya. Ada sesuatu yang menempel padamu. Ia mencoba menguasai pikiranmu, menanamkan keputusasaan. Tapi ingat, Maya, makhluk itu lemah di hadapan Allah. Yang ia gunakan hanyalah tipu daya. Air mata Maya mengalir deras. Aku takut, Ustaz. Dia nggak berhenti. Dia selalu di kepalaku, bahkan saat aku pengen tidur. Ustaz Rahman mengangguk pelan. Kalau begitu, kita akan lakukan pembersihan. Tapi ingat, semakin kita dekat dengan doa dan cahaya, semakin keras ia akan melawan. Kamu siap menghadapi itu? Maya menggigil. Di telinganya, suara itu mendesis penuh amarah. Kalau kau berani melawanku, aku pastikan kau mati dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu musola dipenuhi aroma kemenyan tipis yang sudah disiapkan oleh Ustaz Rahman. Lampu digelapkan, hanya beberapa lampu tempel yang menyisakan ruang kecil terang di tengah. Rani memegang tangan Maya erat, seolah menjahit keberanian ke dalam tubuh temannya yang gemetar. Ustaz membuka Al-Quran, suaranya rendah dan mantap saat ia membaca ayat-ayat pelindung. Di sekeliling mereka, beberapa mahasiswa lain yang pernah dibantu Ustaz itu duduk melingkar, tangan masing-masing menempel di bahu satu sama lain, sebuah rantai manusia yang sengaja dibuat untuk menahan tekanan di udara. Sesaat setelah bacaan dimulai, suhu ruangan berubah, hawa jadi dingin sampai napas terlihat putih samar. Bisikan itu datang, tidak lagi berbisik, melainkan seperti serangkaian tawa patah yang memelintir kata-kata. Kau kira doa bisa mengusirku? Kau naif, aku sudah lama menunggu. Maya merasakan sesuatu merayap di tengkuknya, seperti helai rambut yang bergerak sendiri. Tangannya berusaha menarik diri, tapi genggaman tangan Rani mengikatnya. Ustaz Rahman terus membaca, suaranya tak tergoyahkan. Setiap kali ia mengucap doa pelindung, bisikan itu memekik, lalu menjelma menjadi serangkaian gambar di kepala Maya, lorong gelap, pintu yang menganga, wajah-wajah yang lenyap sampai hanya ada ruang kosong. Di satu titik, sesuatu memukul dari dalam tubuhnya, pusing, mual, seolah seluruh berat dunia menekan dada. Maya hampir pingsan. Saat itu pula, satu nada baru muncul, bukan lagi suara yang menjerumuskan, melainkan nyanyian yang meniru ibunya, memintanya menyerah. Hatinya hampir patah. Rani menabrak lutut, memaksa Maya memandangnya. Jangan dengarkan, Mei. Ingat napasmu. Ingat nama-nama yang kamu tulis tadi. Ingat ibumu. Suara Rani adalah jangkar nyata yang menambatkan Maya pada dunia luar. Ustaz menutup mushaf, lalu memanggil nama-nama doa khusus, bacaan yang lebih pendek, yang bisa diulang siapa saja. Mereka semua menyahut, suara serak yang bertaut membentuk tembok. Bisikan itu meninju, mencari celah, tapi semakin kuat seruan mereka, semakin samar dan tersiksa bayangan itu. Tiba-tiba lampu di musola berkedip keras, dan dari pojok ruangan terdengar suara seperti serak yang tak teratur. Guratan dingin menyambar di kulit Maya, ia menjerit sekali, tetapi bukan karena takut lagi, jerit itu adalah pelepasan. Tangan Rani semakin erat, Ustaz meletakkan telapak di kening Maya, berdoa keras. Ada momen hening yang menganga, seolah dunia menahan napas.
Lalu bisikan, yang dari awal tampak tak terkalahkan, memuntahkan satu kalimat, lembut namun mengerikan. Kau pikir semua ini selesai? Ini baru permulaan. Maya tersandar, tubuhnya lemas tetapi matanya sedikit terbuka, seperti orang yang baru belajar bernapas lagi. Ia tahu sesuatu, ritual itu bukan solusi instan. Apa yang mereka lakukan menekan makhluk itu untuk sementara, memberi ruang untuk bernafas. Tetapi ancaman belum hilang. Di luar musola, angin malam berputar pelan. Di dalam, suara doa berganti menjadi bisik-bisik berbisik pelan antar mereka, rencana, perjanjian, janji untuk tidak membiarkan Maya kembali sendirian ke kamar itu. Malam itu mereka pulang bukan karena kemenangannya absolut, melainkan karena ada perjanjian, mereka akan terus berjaga. Dan di kepalanya Maya terngiang kalimat terakhir itu, janji dari sesuatu yang tidak terlihat, yang terasa seperti sumpah bahwa perang ini belum usai. Beberapa hari setelah ritual pertama, Maya mulai merasa sedikit lega. Bisikan memang masih terdengar, tapi lebih samar, tidak lagi sekuat sebelumnya. Rani terus menemaninya, bahkan tidur di kamar Maya untuk berjaga. Namun malam ketiga setelah ritual, sesuatu terjadi. Saat Rani tertidur lelap, Maya terbangun untuk ke kamar mandi. Cahaya lampu redup dari luar jendela menerangi sebagian wajahnya ketika ia berdiri di depan cermin. Awalnya ia hanya ingin membasuh muka. Tapi ketika ia menatap cermin, jantungnya hampir berhenti. Wajah yang menatap balik bukan dirinya. Mata di cermin itu cekung, kulit pucat kehijauan, bibir membiru seperti mayat tenggelam. Dan dari bibir itu keluarlah kalimat yang tidak terdengar di telinga, melainkan langsung berdesis di kepalanya. Apa gunanya melawan? Kau akan selalu kembali padaku. Maya mundur setapak, tubuhnya membentur pintu. Namun bayangan itu tidak ikut mundur. Ia tetap menempel di cermin, tersenyum dengan gigi-gigi hitam yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, Maya meraih gayung berisi air dan menyiram cermin. Tapi air itu hanya mengalir, tidak menghapus bayangan. Malah, cermin berembun sejenak lalu tergores tulisan samar dengan uap. Akhirmu adalah darah. Maya ingin berteriak, tapi suaranya tertahan, kakinya lemas. Ia merosot ke lantai, menutup wajah dengan kedua tangan. Suara itu kembali tertawa di kepalanya. Kali ini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Dari kamar, Rani terbangun karena mendengar suara sesuatu jatuh. Ia memanggil, Maya, kamu kenapa? Tapi saat Rani membuka pintu kamar mandi, cermin itu sudah kembali normal. Hanya memperlihatkan Maya yang terduduk lemah di lantai, wajahnya penuh air mata. Keesokan harinya, Rani langsung membawa Maya kembali menemui Ustaz Rahman. Maya masih gemetar setiap kali mengingat wajah menyeramkan di cermin semalam. Setelah mendengar cerita Maya, Ustaz Rahman terdiam lama. Tatapannya serius, tidak lagi setenang biasanya. Maya, apa yang kau lihat itu bukan hal biasa. Cermin memang sering dipakai sebagai media, pintu masuk bagi sesuatu dari dunia lain. Makhluk itu mungkin bersembunyi di sana, menunggu saat kau lengah. Maya menelan ludah, tangannya menggenggam erat jilbabnya. Jadi, dia bisa keluar kapan saja lewat cermin, Ustaz. Bisa, jawabnya pelan, apalagi kalau kau menatapnya terlalu lama. Makhluk itu menggunakan pantulan dirimu untuk memperdaya. Ia ingin kau percaya bahwa wajahnya adalah wajahmu, agar kau merasa tak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Rani merinding mendengar penjelasan itu. Terus kita harus gimana, Ustaz? Ustaz Rahman menutup mata sebentar, lalu berkata, untuk sementara, jauhkan semua cermin dari kamar Maya. Tutup atau singkirkan. Dan Maya, jangan pernah menatap cermin sendirian, terutama di malam hari. Itu seperti memberi jalan agar dia semakin kuat. Maya mengangguk cepat, meski dalam hati ia masih takut. Namun di kepalanya, bisikan itu sudah kembali, terdengar mengejek. Tutupi 1000 cermin sekalipun, aku akan tetap menemukan jalan. Aku sudah menempel di kepalamu. Aku adalah pantulan yang tak bisa kau hapus. Maya memejamkan mata, menahan air mata. Ia mulai sadar,
Pertempuran ini bukan sekadar melawan makhluk di luar dirinya, tapi juga melawan dirinya sendiri. Malam itu, Rani membantu Maya menyingkirkan semua cermin di kamar. Satu persatu, cermin meja rias, cermin kecil di lemari, bahkan potongan kaca bening mereka tutup dengan kain hitam. Kamar terasa kosong, sepi, seolah aman. Sudah, kata Rani sambil menepuk bahu Maya. Sekarang kamu bisa istirahat, nggak ada lagi cermin yang bisa ganggu. Maya mencoba tersenyum. Makasih, Ran. Aku harap ini cukup. Malam berjalan. Rani tertidur lebih dulu. Maya masih terjaga, menatap langit-langit sambil berusaha menenangkan diri. Ia mulai berpikir, mungkin kali ini suara itu benar-benar melemah. Namun tepat pukul 2 dini hari, sesuatu berubah. Dari dinding kosong yang biasanya hening, terdengar bisikan lirih. Maya. Mata Maya terbelalak. Ia menoleh ke arah dinding yang baru saja mereka tutup dari pantulan cermin. Suara itu semakin jelas, seakan berasal dari balik tembok. Kau pikir menutupi cermin bisa menghentikanku? Aku tak butuh pantulan, aku bisa keluar dari bayangan, bahkan dari celah udara. Tiba-tiba permukaan dinding bergetar, catnya retak halus, lalu muncul guratan seperti kuku yang menggores dari dalam. Maya menjerit, menutup mulut dengan bantal agar tidak membangunkan Rani, tapi matanya terpaku pada dinding itu. Guratan itu perlahan membentuk sebuah kata. Ikut aku. Maya terduduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. Bisikan itu kini tidak lagi sekadar mengajak. Ia merasa seperti ada tangan yang siap meraih dari balik tembok, menariknya masuk ke kegelapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya merasa kamar tanpa cermin justru lebih menyeramkan. Jeritan Maya yang tertahan akhirnya membangunkan Rani. Ia bangun dengan mata masih berat, lalu menoleh. Maya, kamu kenapa? Maya hanya bisa menunjuk ke dinding dengan tangan gemetar. Rani menoleh, dan darahnya langsung dingin. Di dinding yang baru saja mereka rapikan, goresan-goresan itu muncul jelas, seolah ada kuku tak kasat mata yang sedang menulis langsung di hadapan mereka. Rani tertegun. Ia tidak bisa menyangkal lagi, Maya tidak berhalusinasi. Goresan itu nyata. Huruf-huruf terbentuk perlahan, kasar, seakan dicakar dengan penuh amarah. Darahmu milikku. Rani spontan menarik Maya, memeluknya erat. Tubuh Maya dingin seperti es, napasnya pendek-pendek. Aku nggak gila, Ran, aku nggak gila, tangisnya pecah. Rani menelan ludah, mencoba menutupi rasa takutnya sendiri. Aku percaya, Mei. Aku lihat sendiri. Kita nggak bisa tunggu lagi. Besok kita harus ketemu Ustaz Rahman lagi. Malam ini kita jangan terpisah. Tapi suara itu menyela, bergema di seluruh kamar, lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan lagi sekadar bisikan, melainkan seperti seseorang berdiri tepat di dekat telinga mereka. Kalian pikir bisa lari, bahkan saat kau menggenggam tangannya, aku tetap bisa merasuk. Karena aku sudah ada di dalam darahnya. Lampu kamar tiba-tiba padam. Hanya kegelapan pekat yang tersisa. Rani menjerit kecil, meraba-raba mencari ponsel untuk menyalakan lampu. Saat cahaya layar ponsel menyala, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dinding, guratan baru muncul, lebih cepat dan lebih kasar. Goresan itu membentuk gambar, siluet seseorang yang tergantung dengan tali di lehernya. Maya menutup mata, menangis tanpa suara. Rani memeluknya semakin erat, tapi dalam hati ia mulai bertanya-tanya, kalau semua ini makin kuat, apa kita masih bisa menyelamatkannya? Pagi itu, Rani membawa Maya kembali ke musola. Wajah Maya tampak hampa, matanya cekung, seperti separuh dirinya sudah hilang. Guratan di dinding kamar masih jelas, membekas seolah terbakar, tak bisa dihapus lagi. Ustaz Rahman sudah menunggu. Ia menatap Maya dengan wajah serius, lalu berkata, malam ini kita harus selesaikan. Kalau tidak, ia akan benar-benar mengambil jiwamu. Menjelang tengah malam, ritual dimulai.
Musola gelap kecuali cahaya lilin kecil dan lampu minyak. Maya duduk di tengah lingkaran, sementara Ustaz Rahman dan beberapa orang melantunkan doa dengan suara lantang. Tak butuh lama, tubuh Maya mulai bergetar. Dari mulutnya keluar tawa yang bukan miliknya, tawa serak yang membuat bulu kuduk merinding. Kalian pikir bisa usir aku? Aku sudah jadi darahnya. Aku adalah bisikan terakhir sebelum ia mati. Mata Maya berbalik putih, tangannya mencakar lantai hingga berdarah. Rani menjerit, ingin mendekat, tapi Ustaz menahan. Jangan, ini saatnya dia yang harus memilih. Doa semakin keras, dan setiap ayat terdengar seperti cambuk. Maya menjerit, suara campuran dirinya dan makhluk itu. Dari matanya mengalir darah, dari mulutnya keluar kalimat putus asa, lepaskan aku, bunuh aku saja. Rani tak tahan lagi, ia berteriak, Maya. Ingat aku, ingat ibumu, ingat siapa kamu, jangan dengerin dia. Sejenak, jeritan itu berhenti. Maya terisak, wajahnya penuh air mata dan darah. Suara bisikan masih mencoba menyusup. Kalau kau lawan, kau akan merasakan sakit 1000 kali lebih buruk. Ikut aku, dan semuanya berakhir cepat. Dengan sisa tenaga, Maya menggeleng keras. Tidak, aku mau hidup, aku tidak milikmu. Saat kata itu terucap, Ustaz Rahman menempelkan tangannya ke kening Maya dan membaca doa terakhir dengan suara menggelegar. Tubuh Maya bergetar hebat, lalu sebuah teriakan melengking keluar dari tenggorokannya, begitu nyaring hingga lilin padam seketika. Hening. Beberapa detik kemudian, Maya ambruk tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, tapi napasnya kembali teratur. Saat ia membuka mata perlahan, iris matanya kembali normal. Sudah, tanya Rani dengan suara bergetar. Ustaz Rahman menarik napas panjang, lalu berkata, untuk saat ini, dia bebas. Tapi ingat, makhluk itu akan selalu mencoba mencari celah. Maya harus terus menjaga diri, dengan doa, dengan kekuatan, dan dengan orang-orang yang mendukungnya. Maya menangis pelan di pelukan Rani. Ia tahu pertempuran belum sepenuhnya berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa menang melawan bisikan itu. Di luar musola, angin malam bertiup lembut, namun entah kenapa, jauh di kejauhan, terdengar samar seperti bisikan terakhir yang menutup malam itu. Aku akan kembali, selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.